Tes. Tes. Halo, selamat malam. Teman-teman yang baru masuk, baru 2 ini. Kita tunggu 5 menit lagi, kalau masih belum, langsung saja kita mulai, santai saja forumnya. Nanti bisa langsung tanya-tanya atau mungkin sharing-sharing ya pengalaman menggunakan tool ini. Kita tunggu sampai jam 19.47. Yes. Kita tunggu 2 menit lagi. Sambil mungkin disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, karena nanti ya sharing-sharing saja. Kita tunggu satu lagi peserta, sudah 10 kita mulai. Nah, udah. Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengguna tool STA. Malam hari ini seperti yang dulu biasanya juga kita akan sedikit sharing atau membahas basic fungsi dasar dari tool ByPlus ini, atau nanti yang mau tanya-tanya silahkan ditanya karena waktunya yang sangat singkat, ini hanya sekitar 40 menit, tadi sudah berkurang 5 menit ya. Oke, langsung saja. Sedikit saya jelaskan sekali lagi untuk yang mungkin sudah lama menggunakan tool ini, sudah berkali-kali saya jelaskan juga mungkin ya. Langsung saja ke sheet yang pertama, ini tool analisa. Tool analisa ini adalah dasar basic dari semua bagian di tool ini.
dasar dari database semuanya 50 sinyal pilihan dan akhirnya menjadi sinyal baik loss itu semuanya bermula dari tool analisa ini. Nah, di tool analisa ini di bagian paling kiri, nah, ini adalah historical data di selama sekitar 1 tahun. Historical data ini didapat dari satu database yang ada di drive saya. Kemudian saya salurkan ke tool yang teman-teman semua miliki. Siapa ini yang on ya? Nah, tolong di-mute dulu yang. Oke, udah. Nah, itu sekali lagi, jadi setiap tool dari milik teman-teman semuanya ini, tes putus-putus ya suaranya ya. Tes, cek. Masih putus-putus? Aman? Aman ya? Aman, oke. Lanjut. Nah, dari historical data inilah yang menjadi bahan analisa dari berbagai indikator yang ada di samping ini. Ada sekitar 30 indikator yang kita gunakan dalam menganalisa historical data ini. Ini ada momentum, doji, hammer, MACD, dan seterusnya. Ada juga sinyal-sinyal yang awal dulu kita gunakan, ada di sinyal A, sinyal B, sinyal C, sinyal D, sinyal E, sinyal G ini adalah versi tol yang pertama, terus kemudian tol yang kedua dan ketiga ini menggunakan lebih banyak lagi indikator. Enggak, satu aja dulu. Oke. Udah ya. Sedikit gangguan suara. Oke, lanjut. Terus kemudian di bawah dari indikator-indikator ini ada berbagai macam-macam beli-beli ini adalah sinyal. Artinya dari indikator yang ada di atas ini, misalkan momentum, terus kemudian muncul di sini beli, berarti itu ada sinyal beli seperti itu. Terus untuk menggunakan tool analisa ini cukup dengan mengganti kode saham yang ada di sini, diganti dengan saham apapun. Misalkan kalau di sini AGRS, maka nanti akan muncul historical data, harga dari AGRS, volume, closing, low, high, open. Jadi basis data dari tool ini itu menggunakan OHLJV, open, high, low, close, volume, yang biasanya dipakai para technical analysis ya. Dipakai juga di AMI Broker, dipakai di TradingView dan sebagainya, itu basicnya memang pakai ini, open, high, low, close, volume. Terus kalau di sekuritas itu biasanya ada tambahan kode broker summary dan sebagainya, tapi sekarang sudah terbatas, tidak bisa lihat secara real time, hanya bisa melihat di akhir perdagangan saja. Maka pembatasan kode broker memang tidak berpengaruh di penggunaan tool ini, karena kita hanya menggunakan data open, high, low, close, volume secara historical dari data tersebut. Nah, di sampingnya ini ada kata IDX, ini adalah kode indeks. Nah, ini kalau diganti, misalkan mau saham, bukan saham Indonesia, saham luar negeri, misalkan NISE atau mungkin Nasdaq, nah bisa. Misalkan tahu, maksudnya misalkan mau Wall Street ya, pakai yang Nasdaq atau NISE dengan saham yang sesuai itu bisa. Ini bisa nanti, sumber datanya siapa. Atau mungkin mau cek saham yang ada di Jepang, Hong Kong, dan sebagainya, bisa asal tahu kode sahamnya, kode indeksnya, kode saham. Ini diganti sesuai dengan sahamnya. Makanya kemarin sering dari teman-teman itu yang mungkin karena ini memang saya sengaja tidak saya kunci, karena banyak dari teman-teman yang pengen
improvisasi, pengen mengkustomisasi tool ini, pengen ditambah-tambah sendiri, silahkan, bebas, open source. Tapi kadang kalau yang mungkin biasanya pakai HP, tidak pakai Google Spreadsheet atau bukanya Google Chrome di HP itu kadang salah pencet, salah ketik, dan sebagainya, akhirnya membuat toolnya ini rawan berubah. Ada beberapa teman yang sering minta diperbaiki gitu. Dan problemnya sama. Biasanya salah ngetik kode saham bukan di areanya. Nah, areanya ada di C1 ini. Terus B1 ini adalah kode indeksnya. A1 ini sebenarnya ada link sumber datanya yang ada di drive saya seperti itu. Terus standar TP ini saya buat 2% sehari. Nah, yang di tool yang baru ini saya kasih komentar di sini, ini bisa dirubah menjadi seminggu, 2 minggu. Jadi ada 3 model time frame lah ya, kita bilangnya time frame. Sehari artinya dalam sehari itu bisa tercapai atau tidak, dalam seminggu bisa tercapai atau tidak, 2 minggu bisa tercapai atau tidak. Misalkan kita mau mungkin yang pengen swing, maka bisa pakai mingguan, diganti seminggu. Nah, nanti akan otomatis semuanya berubah dengan time frame 1 minggu. Dan ini bisa diganti tidak 2%, tapi 5% seminggu. Nah, apakah masih probability-nya masih besar? Nah, itu bisa dilihat di Oke. Halo? Masih aman? Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini standar TP kita naikkan 5 dan time frame-nya kita naikkan jadi 1 minggu. Nah, kita lihat di sini. Misalkan sore ada sinyal apa di buy close. Pak, nggak keluar, Pak. Halo? Screen-nya nggak keluar. Oh iya. Sudah kelihatan? Oke, lanjut. Jadi itu untuk penggunaan tool analisa ini. Jadi bisa dipakai juga untuk misalkan yang biasanya tanya untuk swing-nya, bisa juga menggunakan sinyal buy close ini, kemudian dianalisa di sini, time frame-nya dibuat lebih lama, misalnya biasanya karena dasar dari database dan screening-nya itu adalah 1 hari, standar TP-nya 2%, jadi perlu kita kaji sendiri seperti itu. Tapi tadi mulai dari hari kemarin ya, itu sudah kita buatkan untuk yang seed swing yang beberapa minggu terakhir ini kita tidak update karena kita sedang membuat formula yang memang benar-benar pas untuk diterapkan di sini, karena namanya swing itu punya resiko yang jauh lebih besar karena tidak hanya sehari TP, tidak sehari stop loss, tapi waktu 1 minggu yang kadang resikonya juga lebih besar seperti itu. Nah, ini sudah jadi, mungkin kita lihat, dicoba dulu mulai hari Senin nanti. Kita lihat 1 minggu bagaimana perkembangannya, apakah hasilnya baik atau tidak seperti itu. Bisa dilihat di tool masing-masing, saya kira sudah muncul seperti itu. Oke, kita balik lagi ke tool buy close, tool analisa. Nah, itu. Jadi seperti itu penggunaannya, mudah saja. Dan yang mau berimprovisasi, mau bikin backtesting sendiri di sini, bisa
silakan tambah 1 kolom dan 1 kolom lagi, atau mungkin 1 kolom ini ada yang tidak digunakan atau mungkin bisa diganti juga. Misalkan sinyal A di sini tidak pernah dipakai atau yang jarang saya pakai dan saya masukkan ke screening itu biasanya yang stokastik. Ini sampai ada 55 kali kejadian. Nah, ini jarang sekali dipakai, bisa diganti dan sebagainya. Nah, yang di atas ini, yang putih-putih ini adalah jumlah kejadian atau jumlah munculnya sinyal. Ini misalkan momentum selama 1 tahun ini sinyalnya muncul berapa kali. Ternyata datanya secara statistik didapatkan bahwa sinyal momentum ini muncul 21 kali. Dari 21 kali muncul, sinyal momentum atau indikator momentum ini 21 sinyalnya itu kemunculannya itu 76%-nya berhasil TP 5% dalam 1 minggu. Jadi seperti itu. Yang lain-lainnya ada yang 100% misalkan, nah Golden Cross MACD, jadi MACD 12 dan 26 itu apa namanya, eksponensial moving average ya. Kalau yang mau tahu lebih jauh MACD bisa cari videonya di YouTube, bisa dipelajari. Intinya crossing Golden Cross MACD itu salah satu indikator yang saya gunakan. Nah, di sini muncul 6 kali. Dalam 6 kali itu ternyata si AGRS ini selalu mencapai 5% dalam time frame 1 minggu. Nah, karena dari 6 yang muncul 100%, artinya 100% mencapai TP. Dan seterusnya sampai di akhir. Ini untuk yang 1 minggu. Terus kita balikan lagi ke yang sehari 2%. Nah, standar TP-nya yang kita pakai di database dan semuanya selain swing ya, itu adalah 2% dalam sehari. Seperti itu. Oke. Yang sebelah kanan, nah ini sebenarnya banyak sekali kolom-kolom yang terhidden. Ini bisa dicek sendiri karena waktu yang sangat terbatas. Seperti yang pivot point dan sebagainya, ini bisa dicari tutorial penggunaannya di YouTube ya. Cara menggunakan pivot point, cara trading menggunakan pivot point dan sebagainya. Di sini adalah bantuan-bantuan angka-angka yang bisa memunculkan berbagai macam indikator. Oke, lanjut. Untuk yang database. Nah, database ini adalah rangkuman dari 760 hampir ya. 760 saham di BEI. Nah, ini adalah rangkuman sinyal-sinyal yang muncul dari tool analisa masing-masing saham. Jadi kita tidak perlu analisa satu persatu, tinggal lihat database saja. Apa yang muncul, apa yang belum muncul. Di sini muncul semua. Ada semua, tinggal dicari. Nah, bisa menggunakan yang di atas ini. Ini sudah tersedia filter. Yang paham Excel mungkin bisa langsung mempraktekannya. Jangan diurutkan ya, langsung pakai filter. Misalkan menurut ketentuan atau menurut nilai. Nah, ini bisa. Contohnya seperti ini, momentum MACD kita filter yang misalkan di sini ya, yang hanya yang beli saja, yang kosong tidak kita tampilkan. Maka klik OK, nanti akan hanya tampil yang sinyal beli ada saja. Terus dari yang muncul sinyal beli ini, kita cari yang menurut ketentuan. Ketentuannya apa? Rate-nya misalkan. Ratingnya lebih besar dari 80%. Nah, akan ketemu seperti ini. Nah, itu cara menggunakan database ini. Jadi kita tidak perlu analisa satu persatu per sahamnya dengan tool analisa ini. Cukup lihat di database nanti ketemu semua. Jadi fungsi tool analisa di sini mungkin hanya sebagai konfirmasi saja seperti itu. Terus sheet selanjutnya 50 sinyal pilihan ini adalah saringan
otomatis dari database ini. Kita buatkan penilaian dari 760 database ini menurut ratingnya, yang kedua menurut value-nya. Value-nya tentu kita cari yang minimal 5M ke atas lah, agar pengguna tool 200 pengguna yang ada di grup itu ketika beli tidak terlalu terlihat, apalagi yang modalnya di atas 50 juta. Seperti itu. Terus kemudian selain ini juga kita berikan beban yang lebih besar dalam penilaian di buy open dan buy close hariannya. Maksudnya apa ini buy open dan buy close harian? Artinya ini dalam tren 10 hari ini, karena ILS ini selama 10 hari dia naik dari harga open pagi open di berapa, dia naik capai 2% setiap hari. Buy close harian ini berarti ILS dia naik dari harga closing kemarin sampai 2% setiap harinya. Nah, kita berikan beban juga yang nilai juga yang besar di saham-saham yang seperti ini, yang akhirnya muncul 50 sinyal saham pilihan dari 1 sampai 50 ini. Kenapa kita tampilkan? Karena kadang ada yang hanya menggunakan atau membeli saham syariah saja, saham syariah atau saham yang cocok saja, yang biasanya dibeli saja, maka kita sekalian tampilkan 1 sampai 50, yang artinya hanya terbatas di 10 saja. Nah, sinyal buy close ini adalah urutan 1 sampai 10. Kadang-kadang di akhir menjelang closing, sebenarnya otomatis freeze atau berhenti itu tepatnya itu di jam 15.20. Setelah 15.20 saham harganya tidak akan bergerak lagi. Jadi, tapi karena kita delay-nya 10 sampai 20 menit, maka biasanya itu manual kita freeze atau kita berhentikan secara manual. Atau kadang kalau tidak manual, biasanya itu kadang trigger yang saya pasang itu biasanya lewat sampai 20 menit baru. Tapi walaupun seperti itu kan kadang tadi ada kok tidak ada. Nah, itu kita lihat di 50 sinyal saham pilihan. Biasanya dia memang tidak ada di urutan 1 sampai 10, tidak ada di sinyal buy close ini, karena sinyal buy close ini urutan 1 sampai 10. Mungkin biasanya dia itu ada di bawahnya sih. Ada di urutan 15, 14, 12. Kenapa? Karena harga masih bergerak kadang. Harga masih bergerak, ada yang lebih punya bobot nilai yang lebih tinggi yang akhirnya menggeser ke atas dan seperti itu. Ini semuanya otomatis. Otomatis ada rumusnya. Sinyal buy close, sinyal buy close syariah, terus kemudian ada sinyal buy open. Nah, ini kalau yang sering punya waktu luang di pagi, biasanya pakai yang ini. Cara pakainya gimana? Nah, dulu sering saya katakan ini itu adalah indikator saham yang setiap pagi, hampir setiap pagi selama time frame 20 hari atau yang tertinggi 17 hari. Selama 17 hari itu dia sering naik. Contohnya TNCA ini selama 17 hari dia 15 kali naik. Jadi 2 kali, contoh yang di hari H-8, H-7 ini dia tidak naik sampai 2%. Yang artinya kita punya peluang untuk mencari celah profit di situ. Caranya gimana? Caranya dengan beli di harga open. Misalnya dia TNCA ketika jam 9 itu opennya di harga berapa? Nah, kita belinya di harga open ke bawah. Jangan kejar harga. Kalau mungkin mau kejar ya dengan money management. Artinya jangan langsung semuanya. Dan cara belinya pun tidak memang langsung full modal, full alokasi. Misalkan kita alokasikan 10 juta misalkan, maka untuk beli di harga open itu mungkin hanya sekitar 2 juta dulu. Terus kita open buy di bawahnya, 2 tick di bawah harga open itu
4 dan seterusnya ke bawah, artinya menggunakan sistem piramida. Karena memang intinya tool ini dibuat itu, kenapa kok harus 10 saham, kenapa kok 5 saham, itu kita sangat berhati-hati. Kita biasanya kalau ada teman-teman yang tanya, dari 10 itu kita harus beli semua atau boleh hanya 1? Kalau kita menyarankan 5. Kenapa 5? Karena diversifikasi untuk kehati-hatian. Biasanya kita itu dari 10 saham itu hanya ada 7, 8, 9, bahkan kadang juga 100% semuanya TP, maka jangan hanya 1, minimal 5. Karena kalau dari 5 itu ada 1 atau 2 yang tidak berhasil TP, kita masih ada, paling tidak itu kita tidak rugi lah, seperti itu. Karena menurut yang saya pelajari dari dunia saham ini, yang pertama kita pelajari itu tidak mencari keuntungan, tapi bagaimana kita tidak rugi dalam pelatihan ini. Mungkin dari teman-teman dari pertama sampai sekarang, kalau yang modalnya belum berkurang, mungkin yang baru-baru ya, kalau yang sudah lama saya tidak tahu, itu bagus sekali. Artinya sudah bisa menghindari kerugian. Jadi untuk yang pertama, memang yang dipikirkan jangan langsung mungkin di dunia ini, di dunia saham ini sumber profit yang besar, jangan seperti itu. Karena biasanya itu yang malah membuat kita terbalik, untuk besar yang kita terima malah kerugian besar seperti itu. Maka prinsipnya di sini minimal tidak minus seperti itu, atau minimal minus ya kecil, jangan sampai satu saham full modal. Nah itu kalau minus pasti besar sekali. Maka kita gunakan tool ini, misalkan ada 10 sinyal, minimal 5. Kenapa? Karena biasanya dari 10 itu paling tidak ada 2 yang tidak berhasil TP. Dari 5 yang kita beli, ada 1 yang tidak berhasil TP, maka kita masih punya keuntungan di 3 saham lainnya. Seperti itu. Makanya kita sarankan beli yang ini. Dan kalau yang di sini, di open buy open ini, kita sarankan jangan langsung full modal. Caranya dengan money management, sistem piramid. Beli di harga open, kalau turun ya kita beli lagi. Jangan, tapi wanti-wanti ya, jangan sampai ARB. Kalau sudah ada ciri-ciri mau ARB, nah sudah tidak usah masuk seperti itu. Kita lepas saja, kita rugi tidak apa-apa, yang penting resiko kita hindari dulu seperti itu. Lanjut lagi di mana? Tertutup. Nah, ini buy close harian di ini sebenarnya adalah ganti dari yang tool pertama dulu itu ada yang sinyal harian juga kan. Baik, sinyal harian itu dulu itu kita patokan analisanya di hari. Jadi setiap hari Senin selama 2 bulan itu berapa persen mencapai TP seperti itu. Nah, kalau yang di sini kita ganti buy close harian. Langsung kita hitung selama 10 hari, dia itu yang paling sering naik minimal 2% saham apa. Nah, ini menampilkan saham-saham yang selama 10 hari itu dia sering naik. 10 hari, 11 hari di sini ya, ditampilkan 11 hari. 11 hari dan value-nya berapa persen, closing-nya seperti apa, last price-nya seperti apa, kita tampilkan rata-rata minggu, selama 2 minggu naiknya berapa. Nah, di sini kita naikkan. Ini bisa untuk alternatif sinyal buy close. Kalau misalkan kita mau coba yang lain, bisa pakai yang ini. Karena ini sering naik setiap harinya. Di dasarnya memang di tool ini kita pakai analisa statistik ya, yang punya probability untuk naik itu besar. Seperti itu. Oke. Terus yang terakhir, nah ada seed swing. Nah ini sudah kita perbarui seperti yang tadi saya bilang. Ini kita uji coba dulu. Ini mungkin di sheet teman-teman sudah muncul juga.
kita uji coba selama 1 minggu berapa hasilnya, bagaimana hasilnya nanti akan kita pantau. Bagus, silakan digunakan. Kalau enggak, kita terus di hasil sinyal ini, nah, kemarin ada yang teman-teman menghendaki mengetahui track record yang lebih panjang lagi, yang lebih lama. Nah, bisa. Caranya gimana? Caranya di sheet teman-teman itu di bagian C6 atau di saham yang pertama itu kalau teman-teman klik di sini akan muncul fungsi atau rumus ya. Nah, di bagian yang terakhir ini, angka terakhir G15 atau kalau di teman-teman mungkin J15. 15-nya diganti mungkin tambahin 150 atau 100 atau 50 terserah. Ini nanti yang terimpor ke sheet-nya teman-teman akan lebih banyak lagi, tidak hanya 10 saham, tapi bisa sampai yang ada di sini akan tertambah semua. Sampai di sini 150. Sebenarnya lebih banyak lagi. Saya punya triggernya itu sampai mungkin 2 bulan ke belakang ada semua. Track record-nya, hariannya seperti apa ada. Nah, itu kalau yang teman-teman mau melihatnya, silakan caranya seperti itu. Di bagian C6, di bagian yang paling belakang J15 ya. Itu diganti, ditambahi semakin banyak nanti datanya yang terimpor juga semakin banyak lagi. Oke, itu mungkin cukup ya dari saya. Mungkin teman-teman langsung saja yang mau tanya-tanya silakan bertanya karena waktunya yang terbatas, jadi mungkin dipercepat nanti. Oke, silakan yang mau tanya. Ya, tanya Mbak Aksan. Ya. Ya, ini dari Karmanto Mbak Aksan. Oh, siapa? Terima kasih nih waktu yang diberikan kepada saya, dan memang setelah saya baru bergabung ya. Oh iya Pak. Mas Chan. Dan setelah saya mencoba 2 hari ya, baru 2 hari ini, alhamdulillah memang rasio tingkat keberhasilan sesuai dengan target TP yang disampaikan itu besar, di atas 80% lah katakan. Memang benar dari 5 itu mungkin ada 1 yang tidak nyampe. Nah, yang saya tanyakan di sini, ini kan ada saham buy close yang syariah juga ya. Iya. Nah, untuk saham-saham yang buy close syariah itu kan kadang kita sudah masang TP sesuai dengan tool yang ada di dalam tabel ya. Namun kan nggak nyampe itu, harga nyampe tapi nggak kejual. Nah itu sebaiknya apakah kita jual, kita cut loss, atau tetap kita hold. Kalau misalkan ada saham-saham yang hari itu tidak mencapai TP. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini yang terkait dengan untuk batas maksimal untuk kita beli ya, itu kan ada juga ini batas maksimalnya itu berapa sih maksimal lot yang harus kita beli. Itu kalau seandainya kita membeli di atas lot itu, katakanlah contoh kayak BBHI ini kan batas maksimalnya hanya 25 lot ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan lebih dari itu, misalkan tiba-tiba kita mau beli nih 50 atau lebih dari 50 lot, itu masih bisa enggak ya? Oke. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, makasih Pak Karmanto ya. Pak Karmanto ya? Ya, iya. Oke. Untuk yang pertama tentang tadi target TP yang tidak tercapai ya. Nah, itu faktornya banyak sekali, mungkin bisa dari 1
metode kita. Kadang kalau pakai yang misalkan iPod ini, biasanya kalau saya itu langsung open cell, maksudnya seperti misalkan kayak gini BPHI, di sebelum market buka, saya langsung open cell, maksudnya enggak lagi pakai trailing stop atau mungkin pakai auto order, tapi langsung open cell. Open cell itu artinya nanti kalau jam 9 terbuka, langsung masang open cell, langsung terantrikan di sini, ngantri. Kenapa demikian? Karena apa? Karena misalkan seperti ini, BPHI 8050 3991, ada 3991 lot yang ngantri di sini. Ketika kita lebih awal untuk open cell, maka kita punya antrian yang lebih awal juga. Jadi kita tidak ada di terakhir. Kelemahannya kalau pakai auto order, itu biasanya dia akan tertrigger kalau harga lastnya itu nyampe di sini. Jadi kalau BPHI sudah ke 8050, baru dia akan open cell. Biasanya seperti itu kalau auto order. Yang akhirnya kita mendapatkan antrian yang paling belakang seperti itu. Sehingga ketika harga BPH ini sudah nyampe di 8050, ternyata yang beli itu tidak sampai menghabiskan lot yang ada di sini. Ternyata cuma hanya 3.000 saja. Misalkan ada 3.991 lot, yang terbeli hanya 3.000, tinggal 991. Nah, karena auto order kitanya baru ke trigger, yang akhirnya kita antri yang paling belakang. Tidak terjual seperti itu. Makanya biasanya saya pakai yang langsung open cell. Enaknya kalau di iPod ini, kalau kita ada fasilitas namanya itu auto amen. Walaupun sudah terpasang open di sini, itu kita bisa gunakan untuk stop loss. Yang sudah terpasang, biasanya kalau yang di sekuritas lain, itu kalau sudah teropen, itu dia tidak akan bisa ditarik lagi atau di amen, tidak ada fitur amennya. Kecuali kalau belum terpasang, baru dia bisa stop loss atau bisa dijual ketika turun. Nah, di iPod ini kelebihannya seperti itu, kita bisa open sell. Nanti kalau turun, kalau tidak sampai, kalau tidak habis di sini, itu bisa amandemen atau dirubah, dihakikan seperti itu. Itu kelebihannya di iPod. Nah, kalau di sekuritas Bapak itu tidak support yang seperti itu, bisa ya mau gimana lagi, untuk yang lebih hati-hati maka ya memang harus di stop loss kan seperti itu. Dan satu lagi kelebihan dari iPod ini, di iPod ini ATM-nya, auto trading mesinnya, dia itu juga bisa menggunakan parameter volume. Kadang ketika market open, IHSG itu kadang turun, sehingga saham-saham yang lain ikut turun, tapi turunnya itu tidak benar-benar turun. Artinya ada misalkan satu atau dua orang yang kaget atau gimana ya, dia karena panik selling, akhirnya dia jual. Tapi dengan volume yang kecil. Misalkan open di 790 terus turun di 7800, tapi hanya 32 lot, yang akhirnya ketika kita punya stop loss kita akan tertrigger, terpacu, yang akhirnya ya tidak jadi untung karena sudah menyentuh angka atau melewati angka SL kita walaupun dengan volume yang kecil seperti itu. Nah, kelebihannya di iPod ini, dia itu bisa menggunakan parameter volume. Contohnya misalkan ini BPHI turun di 7850 dengan volume penurunannya, misalkan ini rata-rata kok 200-300 lot, misalkan dengan volume 200 lot, maka baru kemudian dia terpacu, terjual atau terpasang di sini. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, kalau yang di sekuritas yang lain, ya untuk menghindari kerugian, caranya ya seperti itu, harus disiplin. Kalau sudah
TP, ya TP saja. Kalau tidak capai, kalau misalkan pengen aman, ya langsung dijual saja. Nah, penyakit kita biasanya kalau sudah terjual, setelah itu kok naik tinggi, nah itu getun nih. Itu yang biasanya setelah itu besoknya itu nanti naiklah, nanti paling naik lagi. Nah, seperti itu yang kadang itu membuat sistem kita kacau. Atau bahkan kalau sudah turun karena tadi tidak di SL, jadi apa ya, eman-eman, bahasa Jawanya goeman. Akhirnya jadi apa ya namanya itu, greedy dan sebagainya. Maka kalau sudah punya sistem yang seperti itu, kita disiplin ya. TP, ketika TP harus TP, stop loss harus stop loss juga. Kecuali kalau kita punya fasilitas trading yang seperti ini tadi, ada parameter lain yang bisa mendukung, maka itu bagus. Itu untuk yang tadi, untuk yang tidak capai. Terus untuk yang jumlah lot. Nah, kenapa kok di tabelnya kita tulis 25 itu kita dapat dari mana sih? Nah, 25 itu kita dapat dari jumlah lot hari ini, 49 lot, 49.000 atau 50.000 lot dibagi dengan 2000 itu kenapa kok 2000? Karena kita asumsikan ada sekitar mungkin 2000-an orang yang akan transaksi di sini. Yang artinya kalau kita hanya 25 lot di sini, itu tidak akan sangat terlihat. Nah, kalau mau lebih bagaimana? Ya silahkan saja, tidak apa-apa. Asalkan kita lihat dulu rata-rata bid sama lot di sini. Jangan sampai misalkan kayak gini ya, lotnya ada 5.000, terus di sini sangat mencolok sekali ada 4.000 dari Bapak misalkan di bawah sini yang hanya satu orang 4.000. Nah, itu pasti yang jadi playmaker-nya di situ mesti tahu ada orang yang mau jualan di sini. Nah, mesti tidak akan dibeli kayak gitu. Apalagi kita punya tool yang sama, tentunya dari 200 orang yang menggunakan tool ini, kalau mereka beli, ya beli semua, ya nanti akan kelihatan. Misalkan ada 200 orang, beli 25 lot BPHI, 200 kali 25, itu sudah 5.000. Nah, artinya kalau besoknya kita antri jual di sini 5.000 akan sangat terlihat sekali. Itu kalau semuanya beli. Tapi kalau pakai auto order tadi kayaknya enggak akan kelihatan. Kalau yang open sale mungkin kelihatan. Nah, kita dasar strateginya atau dasar pemikirannya kenapa kita ada pembatasan lot di situ itu seperti itu. Nah, kalau mau melebihkan ya silakan saja, tapi juga menyesuaikan di sini. Rata-rata bid lotnya berapa, rata-rata bid overnya berapa. Itu mungkin seperti itu dulu. Atau mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, mau menambahi, menjelaskan silakan. Kita sharing-sharing saja di sini. Silakan untuk mungkin yang lain bisa bertanya atau mungkin menanggapi, silakan. Pak. Oh ya. Mau tahu Pak, kalau seandainya yang tadi Bapak siapa tuh Pak Purnanto apa tuh kan menanyakan apabila hari ini tidak tercapai target TP-nya, jam berapa sih kita harus lepas Pak gitu? Apakah sore hari kah? Apakah jam 10 kah gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau saya misalkan TP dan SL-nya belum tersentuh, saya akan hold sampai 1 hari. Kalau memang dalam 1 hari besoknya kok masih belum tersentuh, maka ya saya jual. Kenapa? Karena saya utamakan pikiran. Karena kalau udah punya barang kok masih berhari-hari belum dijual itu mesti malamnya kepikiran. Apalagi kalau minus kayak gitu. Nah, kalau udah berumur, nah itu jadi darah tinggi dan sebagainya, jadi penyakit Pak. Mending itu tadi, kalau saya mainnya lebih aman. Beli 5, besok jual habis. Beli lagi, bisa jual habis lagi. Dengan resiko yang kecil kayak gitu. Kita diversifikasi.
lebih aman, lebih menenangkan hati juga kalau saya seperti itu. Nah, misalkan tadi kok misalnya yang tidak terjual tadi, misalkan belum tersentuh titik TP dan SL-nya, maka saya masih hold sampai besoknya, kayak gitu Pak. Kalau masih belum turun sampai lewat 2%, maka saya masih hold juga. Nah, untuk masalah SL, stop loss yang saya gunakan di sini, ini memang adalah tipis sekali, Pak. Bahkan kalau yang fraksi harganya di angka-angka yang dekat kayak di 290, ini mesti sangat dekat sekali. Nah, kadang itu sangat rawan tertrigger. Nah, kalau yang lebih mungkin sudah banyak berpengalaman, lebih lebih pro ya. Ini sebenarnya di sini sudah ada saya sediakan di sini rata-rata naik dan rata-rata turun di sini di 50 sinyal pilihan ini. Atau di tool analisa juga sudah ada di bagian paling kanan rata-rata turun dan rata-rata naik. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan ini sebagai patokan. Ini adalah rata-rata penurunan harian. Dan ILS itu wajarnya memang dia itu turun sampai min 3 atau ke bawah sedikit. Tapi kalau sudah lewat dari sini maka harus berhati-hati. Wajarnya BNBS dan sebagainya seterusnya ini 2. Kalau sudah lewat dari 2 maka perlu hati-hati. Ini di database ataupun di sinyal saham ada. Karena biasanya memang yang sering cepat TP itu adalah saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Makanya jarang banget akan ditemukan di sini itu saham-saham yang big cap, BBRI, BCA, wah jarang sekali di sini karena pergerakannya yang memang tipis, hanya mungkin seri 1 sampai 2, tidak sampai 2 lah, paling 1%. Bisa dilihat di sini misalkan kayak BBRI ini. Mana? Nah, dia pergerakan naik turun hariannya hanya 1%. Nah, ini tentunya tidak bisa kita jadikan untuk beli harian. Untuk harian tidak bisa. Karena memang sering yang muncul di sini adalah saham-saham yang second liner ya, yang dia itu sering cepat naik turunnya. Tapi kalau yang baru pemula, saya sarankan memang menggunakan yang di sini. Ini adalah kira-kira 1,7%. Artinya kalau sudah TP itu paling tidak kita dapatnya 1,3-1,4%. Karena target harian yang kita tentukan itu dari modalnya itu adalah 1% modal untungnya hariannya. Misalkan 4, 5 ada 4 yang berhasil, 4 kali 1,3 itu berapa? 6, hampir 6% dibagi 5 itu 1,2 lah, 1,2% lah pokoknya rata-rata harian 1%. Tapi biasanya kalau yang baru terjun di dunia saham ini pikirannya mesti berpersen-persen karena kalau lihat grafik itu yang naik mesti tinggi kayak kalau yang dilihat di hasil sinyal misal di hasil sinyal nah, kayak gini ada yang sampai 25%. Nah, ini mesti menggebu-gebu nafsunya 25%, 30%. Lah ini kalau setiap hari 10%, nah udah punya bank sendiri. Nah, itu yang pikiran kayak gitu yang mungkin akan membawa kita lebih disiplin lagi. Tapi kalau menurut pengalaman saya itu tidak akan berhasil. Kecuali kalau dia mau disiplin TP, disiplin stop loss, punya sistem
bisa konsisten dalam profit seperti itu. Seperti itu. Terus menanggapi yang di chat tadi, tadi mana? Menu swing akan update lagi ya. Insya Allah nanti akan ada update lagi. Ini sudah ada, kita sudah buatkan sistemnya. Jadi sistemnya kayak gini. Ini sebenarnya hampir sama dengan buy class harian, cuman database-nya kita rubah menjadi time frame mingguan dan target TP-nya tidak kita jadikan 5 tapi 2 tapi 5%. Kemarin sebenarnya sudah kita uji coba dari 1 minggu yang lalu dan memang hampir semuanya dari 50 itu dari 10 saham swing yang kemarin kita analisa itu yang menggunakan tool ini hampir semuanya capai 5%. Tapi waktunya karena waktunya kemarin itu mungkin pas uptrend ya, waktunya uptrend. Jadi kita juga masih belum bisa memverifikasi bahwa ini karena analisa kita atau karena waktunya juga yang lagi uptrend kayak gitu. Nah, maka memang ini masih perlu dikaji, silakan dikaji bersama-sama. Nanti apa kalau hasilnya baik maka silakan digunakan untuk yang swing. Jadi ininya di swing itu seperti itu. Nah, tool ini kelemahannya di tool ini tidak bisa mengakomodir analisis chart pattern ya. Biasanya itu yang sering menggunakan chart pattern yang menggunakan pola-pola charting ya. Pola-pola apa namanya itu? Ya yang seperti itulah. Karena memang penilaian yang ada di tool ini adalah penilaian yang sangat objektif ya. Dan kalau kita menggunakan grafik dan menggambar chart pattern seperti pattern cup, terus ada lagi apa itu banyak sekali. Nah, itu sangat kesulitan kita merumuskan rumus yang tepat karena sangat subjektif. Nah ini bentuk yang seperti apa itu, ini kan hal yang sangat subjektif yang biasanya itu satu orang dengan yang lain mesti beda. Maka memang susah untuk diterapkan di tool ini ya, karena tool ini memang benar-benar hitungan secara sistem secara statistik dan sangat objektif ya. Jadi seperti itu. Nah itu kalau yang swing, insya Allah mulai Senin nanti ini akan kita lihat perkembangannya. Ini akan selalu ada service kita lihat bersama-sama selama 1 minggu apakah bagus atau tidak. Nah, kalau 1 minggu itu sudah dirasa bagus, maka kita bisa langsung coba. Terus ada lagi menu open. Ya, ada yang mau tanya silakan. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Ya Pak Imam, mau nanya saya Ahmad Rifai. Iya, ya Pak. Mau nanya, kalau kita sudah kunci di sinyal di jam 14.45 itu kan kita sudah tahu angka-angka untuk angka terakhirnya. Tapi kadang-kadang pada saat kita mau beli, itu angkanya kadang-kadang sudah melewati TP. Ada juga yang malah di bawah tadi harga akhir. Itu gimana untuk penanganan itu Pak? Oh iya. Untuk kasih, Pak. Cara buy class atau beli sore, kalau yang belum tahu ya kita terangkan juga. Misalkan kayak BBHI, ketika buy class itu kan belinya itu ketika sudah freeze time. Artinya harga sudah berhenti itu tepat di jam 14.50. 14.50 itu ini ya yang versi pandemi. Biasanya kalau yang versi normal itu jam 15.50. Nah, ini masih 14.50. 14.50 harga ini akan berhenti. Harga akan berhenti. Nah, cara belinya itu tentunya sangat mungkin sekali harga yang last di sini itu berbeda di harga yang ada di sheet ini, di sheet buy class ini, sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena
di sini ini menggunakan data real time-nya itu adalah real time delay 10 sampai 20 menitan. 10 sampai 15 menit lah. Sama seperti yang digunakan di trading view juga sama. Ini delay 10 sampai 15 menitan. Maka cara belinya kita tidak beli di harga yang tertera di sini. Tapi dengan cara kita open buy 2 tick di atas harga yang ada di offer. Misalkan BBHI ini 7975 ini offernya di sini. Maka kita open buy-nya itu 1, 2, 3, 8050 atau 8025 bisa, atau 800 bisa, 8000 ini bisa. Artinya di atas ini. Kalau mau pasti dapat. Loh Pak, nanti kalau kita beli di harga itu dapatnya di harga berapa? Nanti kita akan mendapatkan BBHI di harga terakhirnya saat penutupan. Misalkan kita beli di 80 open buy pas ketika freeze-time ya, enggak ketika market jalan. Ketika freeze-time di jam 14.50 kita beli di 8050. Ini ketika freeze-time. Nanti ketika tepat jam 3 atau jam 15.00 ini semuanya bisa naik, bisa turun. Misalkan BBHI ini berhenti di harga turun di harga 7.850, maka kita dapatnya akan ya di harga ini 7.850 walaupun kita open buy-nya di 8.050. Seperti itu sistemnya di BI seperti itu. Ada di sekuritas seperti itu. Dan kalau harganya ternyata ketika closing itu setelah freeze time dia naik dari 7975 naik ke 8025, maka kita akan tetap dapat. Tapi kalau naiknya melewati harga yang kita beli tadi 8.100, ujuk-ujuk di saat closing langsung naik sampai 8.100, padahal kita opennya tadi 8.050, maka kita tidak dapat. Tapi kalau turun kok sampai 7725, maka kita dapat di harga closing. Ininya seperti itu. Nah, maka cara belinya ketika closing itu bukan dengan melihat harga yang ada di tool, tapi seperti itu tadi. Beli di 2 tick di atas harga offer. Harga yang kanan ini harga offer 7975, maka kita beli di 8025 atau 8050 saat freeze time. Seperti itu, Pak. Nah, kenapa demikian? Ya memang seperti itu. Metode beli sore ya seperti itu. Mungkin kalau yang dulu sudah pernah kita share di grup mana ya, yang di grup umum kayaknya juga ada, grup umum atau di grup pengguna kayaknya sudah pernah cara beli sore, jual pagi. Beli sore seperti itu, jual paginya bisa kita open sell atau mungkin pakai auto order seperti tadi sebelum market buka. Seperti itu. Nah, sekuritas ini menyambung yang tadi yang mungkin perlu tahu juga bahwa banyak sekali sekuritas. Kecepatan eksekusi dari sekuritas itu juga bermacam-macam. Biasanya itu tergantung dengan jumlah pengguna. Nah, kalau kita lihat yang paling lambat atau yang paling sering delay di awal itu mesti Mirai atau kalau enggak ya iBot. Kenapa? Karena penggunanya banyak. Jadi eksekusinya mungkin agak delay. Nah, kalau yang mau cepat, yang mau misalkan di yang paling awal itu bisa menggunakan sekuritas yang penggunanya sedikit. Misalkan yang sering dulu saya buat untuk kejar saham IPO itu kan biasanya langsung arah gitu kan, open langsung di arah. Yang biasanya kalau kita tidak open sebelumnya, open langsung di harga arah, itu akan terlihat sekuritas mana saja
yang ada di posisi paling atas. Nah, itu yang sering sekali saya lihat di atas itu biasanya Hinan Putirai. Itu mungkin penggunanya juga sedikit. Terus kemudian YB atau JUC, Jasa Utama Sekuritas. Nah, itu sekuritas yang bisa dikatakan cepat karena memang salah satu faktornya adalah penggunanya yang mungkin masih sedikit. Terus ada lagi XA yang dulu sering dijuluki sebagai broker bandar. Ada lagi MG dan sebagainya. Nah, kalau sekarang memang kita tidak bisa lihat itu. Kita bisa lihatnya ketika market sudah selesai. Maka kita bisa lihat di broker summary. Kayak ini, TRCA, broker summary. Nah, kayak ini YP, LH, BG, CC, EL, BD, PD ini adalah ini Premier. Ini kalau yang sering pakai left trade kayak ini ya. Dia akan kayak mungkin agak sedikit mencoba metode-metode yang baru untuk trading atau scalping. Pak, dari sheet yang ada itu apakah ada yang diupdate manual sama tim STH biar bisa antisipasi kalau memang tim STH nggak update antisipasinya bagaimana? Untuk tool ini hampir semuanya ini otomatis pakai sumber data yang ada. Tidak ada yang kita update manual kecuali satu, yaitu ini. Sebenarnya tidak pengaruh juga. Kenapa ini kita lakukan? Karena agar teman-teman yang menggunakan tidak bingung. Yang kita sering lakukan itu adalah ketika jam 14.50 atau 14.45 kita itu akan secara manual itu meng-freeze ini. Mem-freeze agar tidak berubah lagi. Karena kalau kadang kita tidak freeze itu, oh kok ada yang hilang ya. Nah, itu kan teman-teman yang mungkin baru pengguna agak panik ya. Nah, itu yang sering kita lakukan. Yang kadang-kadang juga kayak kemarin itu kita lupa. Jadi sampai 15.00 masih ada yang berubah, walaupun berubahnya hanya geser, yang dari 1 sampai 10 ini geser di urutan 11, 20, 12 seperti itu. Nah, satu-satunya yang kita manual itu hanya sebenarnya sudah kita otomatiskan, namun trigger yang kita gunakan itu di spreadsheet ini adalah makro. Nah, makro triggernya itu kisaran waktu. Kisaran waktu yang kita gunakan adalah 15.00 sampai 16.00. Yang terfreeze itu ya di antara jam itu. Kita belum menemukan yang bisa, mungkin teman-teman yang kalau ada yang tahu ya, yang bisa makro yang bisa otomatis memfreeze ini. Caranya sih mudah sih, freeze-nya itu copy terus paste value saja kayak gitu. Dengan detail waktu yang sampai ke detik, misalkan 14.50 detik pertama. Nah, itu kalau yang mungkin tahu ya, yang detail ya, trigger spreadsheet yang sampai dia itu triggernya detail ke menit bahkan ke detik. Yang kita tahu, yang kita punya di sini hanya sampai ke jam. Jadi kisaran jam, antara jam 15 sampai 16 atau jam 14 sampai 15. Seperti itu sih. Yang lainnya semuanya. Nah, kadang permasalahannya di teman-teman itu ketika buka itu masih loading. Loading apa? Loading untuk update data secara otomatis. Tinggal internetnya kalau lancar mesti langsung berubah. Tapi kalau agak delay internetnya yang koneksinya agak lemah itu kadang belum berubah, perlu di refresh lagi, reload gitu. Nah, itu yang jadi mungkin bingung teman-teman, ini kok
masih sama yang kayak kemarin, maka di reload karena mungkin belum update secara otomatis di Chrome-nya atau di Google Spreadsheet-nya, aplikasi Google Spreadsheet-nya. Tapi kalau internetnya kenceng, saya yakin langsung berubah, atau mungkin perangkatnya kenceng, saya yakin langsung berubah. Nah, di teman-teman juga yang menggunakan HP disarankan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet. Nah, ini nanti akan ringan di Play Store ya. Kadang yang masih sering japri, yang konsultasi itu tampilannya masih Google Chrome yang di HP. Jadi memang agak berat ya. Nah, pakai yang ini, Google Spreadsheet. Nanti tampilannya lebih ringan dan lebih enteng. Terus ada pertanyaan lagi ya? Malam Pak. Ya, silakan. Ya mau tanya. Saya kan ya hitungannya masih baru ya pakai. Iya. Terus mau tanya, selain kan tadi kata Bapak update-nya itu sekitar 10 sampai 15 menitan ya. Iya. Kalau per tools itu apa ada waktu update-nya sendiri-sendiri? Misalkan ada tool by close update-nya jam berapa, by open jam berapa gitu. Oh ya. Oke. Jadi di mute dulu ya, oke. Ya. Semua yang ada di tool ini, semuanya sumber datanya muaranya itu hampir sama kecuali yang ini. GUI open sama GUI close. GUI open sama GUI close harian. Nah, ini dia punya sumber data atau database yang berbeda, yang ini yang sumber datanya yang paling lama, paling jadul, yang mungkin awal-awal dulu kita buat ya. Awal-awal, jadi masih semua data masih tertumpu di satu spreadsheet yang akhirnya agak berat. Nah, untuk di by open ini sebenarnya juga sama real time juga. Cuman memang di sumber datanya itu memang agak berat, yang kadang itu lama. Kayak ini, H-nya itu masih sama. Nah, itu biasanya terupdate di hari besoknya. H ini dan H ini, kayak di ini sama. Kenapa? Karena memang hari ini masih menggunakan data yang hari kemarin. Tapi kalau sudah hari Senin atau sudah hari aktif, nanti akan berubah. Makanya sebenarnya kalau yang di tool yang lama ini saya hidden seperti ini, biar tidak jadi bingung. Sebenarnya biar tahunya yang kemarin. Nah, terus apakah mempengaruhi data yang ada di sini? Tidak, karena ini hitungannya harian. Berapa kali si TNCA ini naik di harga open dalam kurun waktu 10 hari. Nah, dari data itu yang paling banyak yang mana? Nah, yang paling banyak ternyata TNCA. Terus ternyata yang paling banyak itu banyak. Ada 15 atau hanya ada 10 yang dia itu selama 10 hari, selama 17 hari naik 16 kali atau 15 kali. Nah, terus kemudian untuk merankingnya, maka kita perlu parameter yang lain, yaitu rata-rata mingguan, value, gain harian, fraksi harga, ratingnya, maka terbentuklah ranking seperti ini. Nah, terus kita pilihnya bagaimana? Biasanya kita sarankan yang frekuensinya itu di atas 15 sampai 16. Dan value-nya yang di atas minimal 5M lah. Minimal 5M, rata-rata kenaikan juga besar. Kayak gitu. Terus untuk yang
buy close harian ini juga sebenarnya sama. Cuman karena ini datanya adalah data harian, bukan data untuk real time, ini bukan berdasarkan indikator, tapi berdasarkan survei harian, secara harian. Selama 10 hari berapa kali dia itu setiap harinya naik sampai 2%. Nah, maka ini tidak terpengaruh oleh harga real time-nya. Beda dengan yang sinyal buy close ini. Tool analisa, database, sinyal 10, 50, sinyal sahamnya ini sangat terpengaruh terhadap harga real time. Harga berubah sedikit, dia juga akan berpotensi berubah. Volumenya meningkat, maka akan ada sinyal baru yang muncul. Kayak gitu. Karena di sini banyak sekali indikator. Dia terbentuk doji, maka doji akan muncul. Dia volumenya meningkat tembus 5 break up 50 hari ya. Volume 50 hari dia itu lebih dari 50 hari sebelumnya, maka dia akan muncul sinyal beli. Nah, itu untuk yang sinyal buy close, database dan sebagainya ini sangat terpengaruh data real time-nya. Tapi untuk yang buy open harian, buy close harian ini tidak terpengaruh terhadap data real time karena analisanya itu berdasarkan data harian. Dan juga untuk yang swing ini masih juga menggunakan yang real time juga. Cuman ini akan terfreeze di sore hari. Seperti itu. Coba, nah, silakan kalau mau yang ada tanya. Iya Pak, berarti kita bisa pakai untuk tool yang buy close sama buy open harian itu kira-kira jam berapa ya Pak? Misalkan mau analisa. Terus saya mau tanya lagi, apa bisa pakai tool ini ketika market berjalan? Berarti selain untuk buy close sama buy open gitu Pak. Oke. Halo, masih di sini ya? Oke. Ya, masih Pak, masih. Oke. Untuk buy open dan buy close harian, kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya? Seperti dengan judulnya di sini, buy open adalah beli ketika open atau beli ketika pagi hari. Kita melihat ada potensi untuk setiap hari dia itu naik dari hari opennya, maka tentunya di hari itu juga ada potensi untuk naik. Nah, dasar pemikirannya itu. Maka digunakan kapan ya? Setiap pagi sebelum market open kita lihat ada saham apa saja yang muncul di sini. Nah, kita analisa, kita cari yang menurut kita yang paling bagus yang mana ya tadi yang frekuensinya besar, kenaikannya jangan yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kayak yang arah-arah gini, dia pasti naik dari harga open, cuman sangat volatile. Dari yang standar-standar saja. Biasanya gini, seringnya di saham open buy open ini ada yang dia itu opennya merah, turun, baru kemudian naik. Jadi misalkan TNCA di hari itu kok dia merah, tapi kok ketika dia open, turun, naik, nah itu masih terhitung hijau di sini. Walaupun nanti dia di akhir turun, maka memang strategi untuk di sini adalah satu, masuknya adalah maksimal itu di harga opennya. Terus kalau turun, kita beli lagi. Turun lagi, beli lagi. Nah, setelah turun baru kemudian naik. Nah, biasanya di saham-saham buy open itu seperti itu. Di pagi hari kalau buy open. Terus untuk yang buy close juga sama. Buy close ini adalah saham yang setiap harinya sering naik dari harga closing. Maka nanti sorenya akan sangat berpotensi besoknya juga dia masih akan naik. Karena kayak gini loh, misalkan, nah ini, SWOT ini selama 10 hari, nah dia naik terus. Tidak pernah naik sampai 2% ya, naik terus. Selama ibarat emasnya itu
setiap pagi mesti minum kopi selama 10 hari. Pastinya besok kemungkinan untuk minum kopinya tentunya sangat besar kan. Karena biasanya tiap hari minum kopi. Kecuali tiba-tiba ada gunung meletus atau banjir bandang. Nah, itu beda lagi kan. Nah, analisanya seperti itu. Maka untuk yang backloss harian ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk kalau misalkan di sinyal backloss-nya ternyata kok sahamnya saham yang tidak syariah semua karena kita suka syariah. Kalau misalkan kalau dulu belum ada sinyal backloss syariah. Tapi misalkan sahamnya kok saham yang besar-besar semua, harganya yang mahal-mahal semua, kita cari yang murah dan seterusnya. Faktornya banyak. Bisa menggunakan yang di sinyal backloss harian. Karena ini memang dasar analisanya kayak gitu. IGTG dia selama 10 hari setiap hari selalu naik. Maka besok sangat berpotensi naik. Kecuali kalau tadi ada gunung meletus misalkan. Mungkin tidak jadi naik. Jadi dasar pemikirannya seperti itu. Terus kemudian yang satunya apa tadi? Ketika market open, market berjalan gitu. Iya. Kayak scalping lah. Ya. Kalau scalping itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena ini toolnya delay 10 sampai 15 menit yang artinya kita akan sering ketinggalan gitu. Kita akan sering ketinggalan untuk mengejar harga. Terus kalau mau salah satu caranya yaitu tadi ketika buy open, ketika market yang paling volatile itu adalah jam 9 sampai jam 9.30 itu pasti naik turunnya cepat buy open. Terus kemudian kalau enggak itu berarti setelah jam makan siang. Setelah jam makan siang itu kan harga berhenti sampai jadi jam 11:30 sampai 11:30. Nah, itu sinyal yang muncul itu sudah valid, tidak berubah lagi harganya karena sudah 20 menit lewat, 15 menit. Maka kita bisa gunakan di saat itu. Dengan apa? Misalkan cari yang kayak gini. Breakdown. Nah, BB, Bollinger Band. Breakdown lower Bollinger Band. Cari saham yang dia itu tembus di harga bawah Bollinger Band yang di harganya sudah di bawah harga Bollinger Band dan frekuensinya tinggi. Ini hanya 2 berarti tidak masuk. Dan probability-nya tinggi. Bisa kita pakai biasanya karena setelah dia turun di akhir sesi biasanya akan naik seperti itu. Atau kalau dulu saya pernah itu yang di grup swing yang model gede-gede ada sih. Yang dulu kan ada tim A, tim B, tim C. Tim C itu seringnya saya carikan di ini yang pick up RSI dengan yang saham yang big cap. Karena mereka dananya besar ya, kita carikan yang big cap. Big cap itu paling efektif itu yang biasanya itu taat sekali dengan teknikal ya, seperti garis MA, RSI, terus MACD. Nah, itu biasanya kalau yang big cap itu agak taat technical analis yang kayak gitu, garis-garis yang kayak gitu. Maka dulu seringnya saya carikan yang pick up RSI itu cukup. Itu seperti itu. Masanya, waktunya yaitu ketika health time atau ketika istirahat. Nah, kalau mau yang scalping yang sangat benar-benar real time ya, sebaiknya jangan pakai tool. Karena delay tadi ya, delay 10 sampai 15 menit. Ya, kita mesti tidak bisa ngejar harga. Kalau yang mau real time bisa menggunakan broker Mirai. Nah, itu di situ ada banyak sekali indikator yang
bisa kita olah sendiri secara real time. Atau mau pakai AMI broker, nah, kalau yang sudah bisa membuat AVL sendiri bisa menggunakan AMI broker kayak gitu. Tapi kalau mau pakai ini scalping, nah seringnya ya ketinggalan kereta. Karena basicnya memang ini itu untuk beli sore, jual pagi, beli open, terus kemudian swing. Nah, seperti itu. Pak, oh jadi yang utama lebih dari sinyal buy close ya Pak, daripada yang buy close harian. Iya. Dulu sih sebenarnya untuk yang pertama, awal dari tool ini dibuat itu memang dasar pemikirannya adalah yang ini, yang buy close harian. Terus berkembang dengan menggunakan indikator. Terus berkembang lagi menggunakan indikator yang lebih banyak lagi, menggunakan probability, menggunakan banyak lah, tambahannya banyak sekali. Tapi yang awal memang kita dulu di bulan apa ya, sudah setahun lah ya, Juni 2020 ya, Juni 2020 kita buat itu hanya ini, hanya buy close harian sama buy open harian, itu aja. Terus kemudian berkembang kita masukkan juga indikator-indikator, kita masukkan juga probability. Dulu hanya tool analisa saja, terus kemudian kita kembangkan, kita buatkan database, kita buatkan sinyal buy close, kita buatkan sampai yang akhirnya kayak di tool ini, seperti itu. Terus Pak, wajib refresh worksheet nggak menjelang pukul 14.45? Sebaiknya di reload, di refresh biar nggak ragu nanti. Gitu. Dan ada pertanyaan lagi? Silakan kalau yang terakhir ya. Tanya yang terakhir. Tanya Mas. Iya. Itu kalau saya lihat dari hasil sinyal buy kemarin ya, yang pernah ditayangkan tadi, itu rata-rata kan ada yang sampai 10%, 15%, ya, atau rata-rata atas 3% lah ya, katakanlah rata-rata. Nah, tapi kalau saya lihat untuk sinyal buy close-nya itu TP-nya kan hanya 1,5, 1,7 gitu. Kenapa nggak dibuat 2 atau 3%? Yang kedua, mungkinkah misalkan untuk buy close itu juga kita kasih TP1, TP2 atau TP3? Bisa. Dan Bisa secara mandiri bisa. Caranya gimana? Ketika muncul ketika muncul di sinyal buy close ini, misalkan BEBS, nah probability 100, terus kemudian harganya segini, stop segini, maka kita kalau mau lebih tinggi dari TP yang ada di sini, tinggal cek saja. Misalnya kayak gini, BEBS, BEBS, kita tulis BEBS di sini. Nah, yang asalnya 2 ini kita ganti misalkan mau ke 3%. Kita lihat sinyal yang muncul itu apakah probability-nya masih besar atau mengecil. Kalau masih besar di atas 70-an, di atas 80, maka boleh bisa kita menaikkan TP-nya di kisaran 2-3%. Nah, coba kita lihat yang BEBS. Jadi BEBS terakhir di 150. Nah, ternyata BEBS kemarin di tanggal 12 ini, ya kan, dengan TP 3% sehari, itu sinyal RSI-nya masih di angka 75. Jadi dari 8 kali kejadian, itu 6 kali bisa mencapai 3%. Nah, itu kembali lagi ke Bapak, apakah dengan data yang ada ini dari 8 kali itu 6 kali sudah bisa mencapai 3% ini, apakah sudah meyakinkan atau belum? Kalau merasa
sudah meyakinkan ya silahkan. Nah, apalagi kalau misalkan yang muncul adalah kayak gini 100% atau 80%. Kalau saya sih patokannya antara 75 sampai 8 di atas 75 itu saya sudah yakin mantap. Artinya ada kemungkinan yang besar. Antara 75 ke atas, 80 ke atas itu saya yakin sudah ada kemantapan gitu. Itu yang dilihat sinyal yang mana sih? Yang itu kan ada RSI, kemudian ada MACD, ada banyak sinyal itu. Yang dilihat yang mana itu? Jadi gini Pak, misalnya kayak gini kan, BEBS di Jumat kemarin yang muncul sinyalnya adalah break up RSI 70, probability-nya 100. Ya, ya. Nah, itu kan berasal dari tool kayak gini. Nah, today-nya hari ini kan 0, Pak. Ya. Kan berarti kan enggak jalan. Kan berarti kita patokannya adalah yang tanggal 12. Nah, ini kan muncul BU RSI sinyal beli di sini. Ada sinyalnya di sini. Oh, ya, ya. Ya kan? Nah, break up RSI di sini yang asalnya tadi itu 100%, sekarang jadinya 75. Kenapa? Karena kita naikkan TP-nya. Kalau kita kembalikan ke 2%, nah nanti juga akan berubah. Dan mungkin ini juga karena belum hack-nya belum kelihatan juga mungkin kayak gitu. Nah ini naik 87%. Karena hack-nya ini belum 2, kalau ini sudah 2 baru di atas 100 kayak gitu. Oh. Ya, ya, ya. Jadi tinggal nanti yang ada di sini silahkan kalau mau dinaikkan TP-nya cek lagi di tool analisa. Kita naikkan yang ini kan 2%, nah kita naikkan 3%. Soalnya apa? Karena kita probability ini kita dapatkan ketika saham tersebut naik mencapai 2%. Maka kita katakan berhasil. Nah, contohnya ini MACD momentum. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak klik di sini, ini ada kolom. Nah, untuk yang terbaru sih enggak ada kayak gini. Ini yang Bapak miliki ada kayak gini. Jadi kayak gini, beli, ada sinyal beli, momentum MACD muncul, sinyal beli. Di last price-nya 2410, ternyata besoknya naik 2470, artinya 2% lebih, maka di sini akan tertulis sukses. Nah, seperti itu. Sukses. Nah, ini ternyata ada gagalnya. Beli 530, ternyata hanya naik 1%. Terus kemudian di akhir sesi turun lagi. Gagal. Maka terbentuk ini probability ini. Dari 10, 70%-nya tidak berhasil naik, artinya hanya 7 kali berhasil TP, yang 3 kalinya tidak sampai TP. Nah, TP-nya berapa? 2%. Makanya kalau mau menaikkan, ya tinggal ini saja dinaikkan jadi 5% misalkan. Nah, kalau 5% saya yakin semuanya akan turun. Nah, ini turun jadi 62. Jadi masih besar ini, cukup besar. Ketika sehari 5% masih lumayan tinggi BPS. Nah, ini jadi 30. Yang golden cross masih 100 ini. Yang kalau ini muncul bagus berarti. Kayaknya enggak muncul kan. Ini masih 100 tapi enggak muncul. Yang muncul di sini adalah momentum tapi 30, berarti belum bisa kita pakai. RSI beli tapi probabilitasnya
62%, artinya dari 8 ini mungkin hanya 5 kali yang bisa sampai 5% dalam sehari. Itu seperti itu. Maka kan kalau saya sendiri, kalau 62 ini berarti masih belum bisa meyakinkan. Perlu data dukungan lagi. Kalau perlu bisa lihat chart juga. Kita lihat candle-nya, lihat broker summary-nya. Nah, seperti itu. Kalau yang pengen nggak lihat ya, yang praktisnya kita lihat di sini aja. Pak tanya bisa ngeluarin sinyal doji hari ini yang keluar saham apa saja. Kalau sekarang kan diganti sahamnya dulu baru. Nah, ini ada Pak siapa ini? Sinyal doji, indikator doji di sini sudah ada ini. Nah, ini doji. Caranya cari gimana? Tinggal di database. Tapi kalau hari ini tidak bisa Pak ya, karena hari ini marketnya tutup. Kalau besok Senin bisa. Tinggal di doji ini kita cari yang aksi AJT-nya beli. Ya. Contoh kayak tadi MACD AJT-nya kita yang kosong ini di centangnya diklik aja nanti hilang. Tinggal yang dicentang beli, klik OK. Nanti akan muncul MACD semua. Kayak gitu. Nah, kalau doji, nah ini sudah ada doji. Tinggal kayak gitu tadi. Diklik sini. Nah, nanti di sini akan ada kosong, terus bawahnya ada beli. Ini kenapa tidak ada beli? Karena hari ini market tutup. Doji itu berarti kan hari ini harganya masih strip semua. Tidak naik, tidak turun. Artinya tidak ada doji di sini. Kalau mau, besok Senin, silakan. Setelah market tutup, atau mungkin di saat sesi mau tutup, bisa seperti itu, screening manual, klik AJT, klik yang kosong ini dihilangkan centangnya, nanti sini bawahnya ada yang beli itu biarkan, oke, nanti akan muncul semua yang muncul doji atau hammer, saya kayak gitu. Ya. Mungkin cukup ya, tadi yang terakhir, kita lanjut di hari berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau yang masih punya banyak pertanyaan mungkin minggu depan atau bisa lewat chat. Seperti itu, terima kasih telah mengikutinya dari awal sampai akhir. Dari tadi 15, 17, 16. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Umam. Oke, makasih. Terima kasih, Kurang Pak. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.